panduan ibadah anak online yang harus kita perhatikan ya. Persiapan diri kamu sebelum mulai ibadah. Kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Hai, ingat ya teman-teman bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh sambil ngobrol dan tidak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikianlah panduan ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Bye-bye teman. Kalian Akita, Restorasi Padang Daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Shalom adik-adik. Dengan sukacita lambaikan tanganmu ya adik-adik. Shalom adik-adik. Wow. Kakak percaya di rumah-rumah hari ini adik-adik sedang beribadah semua. Amin. Amin. Adik-adik yang semangat beribadah, bangkit berdiri yuk. Papi mami juga bangkit berdiri ya. Kita sama-sama berdoa, minta hadirat Tuhan menguasai rumah kita. Dan kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, angkat kedua tanganmu yang sudah bangkit berdiri, angkat kedua tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sungguh-sungguh ya adik-adik, angkat hatimu. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami senang punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur menjadi anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan pesan Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami anak-anak sekolah minggu, urapi setiap para orang tua yang mendampingi, dan urapi setiap rumah kami dengan darah Yesus. Kami percaya hari ini kami mengalami Tuhan Yesus dalam ibadah anak online. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang semangat beribadah dan semangat mau mengalami Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Trials all around but strength I found. You know my name, you know. Shalom adik-adik. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Suarakan haleluya. Haleluya. Semuanya kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik ikutin gerakannya Kak Aileen ya. Sekarang ikutin gerakan
kasih Allah itu sangat indah. Gimana adik-adik? Kasih Allah sangat indah. Semuanya bertepuk tangan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Mari adik-adik kita sama-sama siapkan hati kita, angkat kedua tanganmu. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita bersyukur atas kebaikannya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang benar, Kaulah yang ajaib bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Shikiri dia la 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 boya shiri dia na 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 boya la 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 boya la boya la boya la boya. Haleluya, haleluya. Shikiri dia la 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 boya la 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 boya shiri la boya la boya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Bapa bagi hidupku. Shikiri dia la 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 boya, shiri dia la la boya la boya shiri dia la 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 boya. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik. Bapa Engkau baik, sama-sama kita nyanyikan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa
lagu ini dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari sekali lagi kita nyanyikan Bapa Kau baik. Bapa, Engkau baik. Nyanyikan dari hatimu adik-adik semuanya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Mari sama-sama kita menyembah. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, kami memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memujimu. Aku memuji. Angkat kedua tanganmu. Menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Mari sembah, mari sembah. Allah yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Kau sangat baik dalam hidup kami. Mari adik-adik ucapkan syukur-Mu. Angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Di dalam kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Sebab tak ada Allah seperti-Mu. Sebab tak ada Allah yang luar biasa seperti Kau, Tuhan. Kau perlindungan kami, Kau kota benteng kami, Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kau teramat baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Aku memujimu.
Terlebih lagi kita katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku kami memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, kami cintakan Tuhan. Bapakku cintakan. Mari sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Biarlah Tuhan Yesus urapi setiap hati kami. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah setiap firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Dan firman-Mu itu menjadi pedoman Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Urapi kami Tuhan Yesus, dan urapi buat setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang mau siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang banget kalian bisa menemani adik-adik di ibadah online minggu ini adik-adik. Kita sudah memasuki minggu keempat adik-adik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semangat ya, adik-adik adalah adik-adik yang rajin beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau nanya sama adik-adik nih. Adik-adik ada yang pernah gak sih membuat kesalahan adik-adik? Kalian juga pernah bikin kesalahan adik-adik. Nah, sama seperti Petrus adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang bisa membaca, kakak undang untuk membuka Alkitabnya di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi ya adik-adik. Buka Alkitabnya di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Udah adik-adik, kakak tungguin nih adik-adik buka Alkitabnya yang bisa baca. Buka Alkitabnya adik-adik. Nah kakak mulai ya. Kenapa kakak bilang sama seperti Petrus? Kita lihat di slide pertama. Nah ini adik-adik. Jadi Petrus itu siapa sih? Adik-adik ada yang tahu nggak Petrus itu siapa? Ayo, adik-adik tahu nggak? Adik-adik yang rajin baca Alkitab pasti tahu siapa itu Petrus adik-adik. Nah, apa adik-adik? Iya benar. Adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Nah kita lihat di slide ya adik-adik. Pada suatu malam adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus sedang berkumpul. Mereka sedang bercakap-cakap. Tuhan Yesus di situ berkata bahwa Tuhan Yesus akan diambil dari antara mereka untuk menderita dan mati adik-adik. Adik-adik
Tahu nggak Tuhan Yesus berkata apa lagi? Bahwa nantinya murid-murid Tuhan Yesus mereka akan kabur adik-adik. Mereka akan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka akan bersembunyi adik-adik. Mereka takut adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak? Petrus tiba-tiba bangun menghampiri Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Yesus engkau adalah Mesias. Terus dia berkata gini lagi adik-adik, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan engkau adik-adik. Tahu nggak, Petrus mempunyai iman seperti itu. Walaupun semua murid-muridnya ninggalin Yesus, tetapi Petrus nggak akan ninggalin Yesus adik-adik. Di situ Tuhan tahu segalanya. Tuhan bilang kayak gini, Petrus, sesungguhnya sebelum ayam berkokok di pagi hari, engkau telah menyangkal aku 3 kali adik-adik. Wah, Petrus kaget dong. Hah, maksudnya apa yang Tuhan bicarakan ini? Kita lihat di slide selanjutnya adik-adik. Pada malam itu ternyata apa yang Tuhan katakan benar adik-adik. Segerombolan orang dan bersama salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Adik-adik tahu itu siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa yo? Mana kakak dengar suaranya siapa? Hah, kecil banget siapa? Yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ayo, Yudas Iskariot adik-adik. Nah, Yudas Iskariot bersama sekumpulan orang menangkap Tuhan Yesus dari antara murid-muridnya. Dan tahu adik-adik, murid-muridnya Tuhan Yesus takut, mereka kabur adik-adik, mereka berpencar ke segala arah untuk bersembunyi adik-adik. Begitupun juga Petrus, dia bersembunyi, tapi dia tetap mengikuti Yesus dari kejauhan. Dari kejauhan dia mengikuti Yesus sambil bersembunyi, karena Petrus takut adik-adik, dia takut. Nah, waktu dia sedang bersembunyi, dia melihat Yesus dari kejauhan adik-adik. Datang seorang perempuan menghampiri Petrus. Perempuan itu mengenali Petrus. Terus perempuan itu bilang gini, engkau kan yang biasa bersama-sama dengan Yesus? Tahu adik-adik, Petrus menjawab apa? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Petrus dengan ketakutan dia bergegas pergi meninggalkan perempuan itu adik-adik. Sampai kepada, kita lihat slide selanjutnya. Sampai kepada menjelang pagi hari adik-adik, Petrus masih mengikuti Yesus dari kejauhan, melihat apa yang dilakukan sekumpulan orang itu kepada Yesus. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ada satu perempuan lagi menghampiri Petrus terus berkata, engkau ini yang biasa bersama-sama dengan Petrus, dengan Yesus. Petrus bilang gini, enggak, bukan aku orangnya. Terus adik-adik, orang-orang yang di sebelah juga bilang, iya ini yang biasa bersama-sama dengan Yesus. Tahu adik-adik, ketiga kalinya Petrus menyangkal. Dia berkata, kutuklah aku jika aku berbohong kepadamu. Aku tidak mengenal siapa dia. Setelah Petrus mengatakan itu, suara ayam berkokok, kukuruyuk. Hah, adik-adik, Petrus sadar dengan perkataan Tuhan Yesus. Dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia yang biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus sedih, Petrus kecewa adik-adik. Dia menangis adik-adik. Kita lihat lagi di slide selanjutnya adik-adik. Nah adik-adik, setelah kematian Tuhan Yesus adik-adik, semua murid-murid Tuhan Yesus mereka bingung adik-adik. Mereka harus berbuat apa? Apa yang harus dilakukan? Gembala kita udah gak ada. Apa yang harus kita lakukan ini? Nah, suatu hari mereka berencana untuk menangkap ikan. Siapa adik-adik adik-adik tahu gak siapa yang paling handal menangkap ikan? Benar sekali, Petrus. Petrus adalah seorang nelayan yang handal adik-adik. Dia mengajak beberapa murid Yesus lainnya untuk pergi mencari ikan adik-adik. Sampai dia mencari ikan semalam-malaman. Dia tebar jala ke kanan, dia tebar jala ke kiri. Waktu diangkat adik-adik kosong, tidak ada ikan sama sekali adik-adik. Di situ murid-murid Tuhan kecewa, Petrus kecewa.
Dia sudah capek-capek cari ikan semalaman, tapi tidak mendapatkan satu pun ikan untuk disantap adik-adik. Akhirnya Petrus dan murid-murid lainnya berencana untuk pergi. Mereka pulang ke daratan adik-adik. Mereka pergi ke pinggir pantai. Saat mereka menuju ke pinggir pantai adik-adik tahu apa yang mereka lihat adik-adik? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, waktu mereka sedang berjalan menuju ke daratan, adik-adik, dari kejauhan Petrus melihat, kok ada seorang pria asing yang melambaikan tangan ya? Siapa itu kira-kira adik-adik? Dia melambaikan tangan, terus orang pria asing itu berkata seperti ini adik-adik. Hai anakku, apakah engkau mendapatkan sesuatu? Lalu Petrus menjawab, tidak, kami tidak dapat satu ikan pun. Nah, lalu pria itu berkata seperti ini, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu. Petrus bingung, dia kan seorang nelayan yang handal, dia sudah pergi semalaman untuk menebarkan jala tapi tidak mendapatkan satu pun. Tapi pada saat itu orang asing itu menyuruh untuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu. Nah, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh pria asing itu. Dan ternyata adik-adik waktu mereka lempar ke sebelah kanan, waktu mereka angkat, wah kakak kaget adik-adik. Sangat banyak ikan yang didapat adik-adik. Bahkan mereka pergi menuju ke daratan lagi adik-adik. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, waktu mereka mau sampai ke daratan adik-adik, Petrus dalam hati berbicara, kok aku seperti mengenal siapa ya orang ini dari kejauhan. Tiba-tiba Petrus berteriak, itu adalah Tuhan, itu adalah Yesus. Dengan hati yang gembira adik-adik, dia lompat ke dalam air, dia berenang menyelam untuk menghampiri Yesus adik-adik. Dan ternyata benar adik-adik, itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit daripada orang mati untuk memberikan kemenangan kepada kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, mereka berkumpul, mereka berbicara, itu adalah satu persekutuan yang manis. Mereka berbicara sama seperti sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik. Mereka berbincang-bincang, mereka sarapan bersama adik-adik, mereka makan bersama-sama adik-adik dengan penuh sukacita adik-adik. Nah kita lihat di slide selanjutnya. Nah adik-adik, tapi di tengah pembicaraan mereka sedang asik-asik mengobrol adik-adik. Yesus memalingkan wajahnya ke Petrus. Dia berkata kayak gini adik-adik. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab apa adik-adik? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu yang kedua kalinya Tuhan Yesus bilang sama Petrus lagi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab dengan jawaban yang sama. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Lalu yang ketiga adik-adik, yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab gini adik-adik, dia tahu saat Yesus menanyakan hal itu untuk yang ketiga kalinya, dia sedih, dia sadar bahwa dia telah berbuat salah, dia telah menyangkal Tuhan. Adik-adik, dia tidak kuat dalam imannya adik-adik. Tahu adik-adik, Petrus menjawab seperti ini, ya Tuhan, engkau tahu segalanya bahwa aku memang benar mengasihi engkau. Peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib ini memberikan kita pelajaran bahwa apa itu cinta pengorbanan yang sebenarnya. Bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita adik-adik. Dari situ Petrus mau belajar, Petrus mau berubah, Petrus mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Petrus tahu apa itu arti dari cinta pengorbanan yang sesungguhnya, kasih yang sesungguhnya adik-adik. Dan dari situ Tuhan Yesus berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku dan ikutilah aku. Mulai dari situ Petrus dengan luar biasa mengikuti Tuhan, dengan luar biasa dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh
mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya adik-adik. Nah adik-adik kita belajar ya sekarang, kalau misalnya di dalam contoh kehidupan sehari-hari adik-adik dulu suka marah-marah sama mama, suka pukul adik-adik. Tapi sekarang adik-adik sudah dimenangkan oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal adik-adik. Kalau ada suara iblis yang bilang kayak gini, udah kamu marahin mama aja, udah kamu pukul aja adik kamu. Itu adik-adik harus bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus teguhkan hati aku karena aku sudah dimenangkan oleh Tuhan, aku miliknya Tuhan. Dan kita menang dari rasa bersalah, kita mampu mengalahkan rasa bersalah itu adik-adik. Yang mau belajar untuk mengalahkan rasa bersalah, yang mau dipulihkan sama Tuhan, katakan amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangannya adik-adik. Mari kita sungguh-sungguh masuk ke dalam penyembahan adik-adik. Rana kabaya shanda baya rana boya rana boya rana baya shanda ya rana kabaya shanda. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik, siapkan hati adik-adik. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari adik-adik sembah, mari adik-adik sembah Tuhan. Mari bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Korana kabaya shalabaya rana kabaya raboya raboya raboya. Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan, Kau melihat hati adik-adik Tuhan, Kau melihat hati kakak-kakak sekolah minggu, Kau melihat hati setiap kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Horana kabaya shanda baya rana boya raboya. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya lebih tinggi lagi. Mari kita sembah Dia. Hinarana kabaya shanda baya raboya 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 raboya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hinarana kabaya rana boya raboya 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 raboya. Hinarana kabaya shanda rana kabaya raboya. Biar kami sadar bahwa kami telah mati Tuhan, meninggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Horana kabaya shanda baya rana kabaya shanda. Mari lebih lagi adik-adik bersama papa mama yang ada di rumah, angkat kedua tangannya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam ibadah sekolah minggu urapan-Mu juga terjadi secara luar biasa ya Bapa. Mengubahkan adik-adik Tuhan, mengubahkan papa mama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa itu mengurapi setiap kami ya Tuhan. Mari lebih lagi kita sembah Dia.
Hinarana kabaya shanda bayarana boyarabo. Hinarana kabaya shanda yarabo yarabo yarabo. Mari kita rasakan Roh Kudus menjamah setiap adik-adik di rumah, adik-adik menjamah papa mama, menjamah kami Tuhan. Hinarana kabaya shanda bayarabo yarabo 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 yarabo. Oh, biar lewat ibadah online ini kami menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Hinarana kabaya shanda yarabo 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 yarabo. Jesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang terakhir kali adik-adik katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh adik-adik, mari tetap mengangkat tangan adik-adik, berkata-kata sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bilang Tuhan pulihkan Ellen, sebut nama adik-adik, pulihkan Ellen Tuhan, pulihkan Ellen Tuhan, ampuni Ellen Tuhan kalau Ellen masih belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni Ellen Tuhan kalau Ellen masih belum sungguh-sungguh menyembah memuji-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, untuk tetap setia Tuhan mengikuti Engkau Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kita Tuhan. Ajar kami Engkau pada saat Engkau bertemu kami tetap setia Tuhan. Kami tetap setia untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami punya kasih yang sejati Tuhan. Orana kabaya shanda ya rabo ya rabo ya rabo ya rabo ya rabo. Kami bersyukur Tuhan, kami teramat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap kami mengingat Tuhan, biar kami setiap mengingat Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Orana kabaya shanda baya rambo ya rambo ya rambo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar lewat ibadah online ini kami diubahkan Tuhan. Adik-adik diubahkan, kakak-kakak diubahkan, kami semua diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kami boleh berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang tetap semangat mau mengikuti Tuhan, tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ayat hafalan minggu ini ada di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita ulang, dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulang adik-adik. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. Katakan amin. Come on now, let's open up the Alat dan bahan yang disiapkan: gunting, kertas manila, dan karton atau kardus berwarna bebas sudah digunting berbentuk bulat, kertas manila atau origami berbentuk hati ukuran kecil sebanyak 6 buah, lem kertas, pensil atau pulpen untuk menulis ayat firman Tuhan, kertas origami berbentuk hati ukuran sedang berwarna bebas sebanyak 1 buah, dan pita warna bebas. Alat dan bahan bisa disesuaikan dengan apa yang ada di rumah adik-adik. Cara membuat gantungan hati: tempelkan kertas manila berbentuk bulat di atas karton atau kardus. Setelah itu, tempelkan lagi kertas hati ukuran kecil dan kertas hati ukuran sedang yang sudah ditulis ayat hafalan minggu ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan lobangi bagian atasnya, berikan pita dan diikat. Gantungan hati siap digantung sebagai hiasan pintu kamar atau meja belajar. Selamat mencoba ya adik-adik. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Mari kita angkat kedua tangan dan kita baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidaklah menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Sehingga dalam tertedung akan kau langkahi.
Engkau akan menjadikan singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati mama, papa, kakak, adik, dan keluarga kami semua. Tuhan, berikan kesehatan kepada keluarga kami semua. Dan dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar virus corona cepat hilang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk sekolah. Tuhan Yesus, karena kami mau berdoa untuk sekolah, kiranya Engkau yang akan menghilangkan virus corona agar kami semua bisa belajar di sekolah dengan seperti biasanya. Tuhan, berkati juga guru-guru kami yang mengajar supaya bisa mengajar dengan baik. Tuhan, berkati juga untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, kiranya Engkau yang memberikan kebenaran agar bisa belajar baik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba serahkan Pulau Bali ke dalam tangan-Mu. Lindungilah Pulau Bali dari mara bahaya, bencana-bencana alam, dan juga virus corona. Hilangkanlah virus corona ini agar semua bisa kembali seperti dulu. Ya Tuhan, berkatilah orang-orang yang belum percaya kepadamu. Buatlah mereka percaya kepadamu, karena di dalam-Mu banyak mujizat dan kuasa-Mu besar. Kami serahkan sekali lagi Pulau Bali ini. Haleluya. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Tuhan, berkati juga pemerintah dan pemimpin kami agar bisa membangun negara kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, lindungilah, pulihkanlah bangsa Indonesia dan dijauhkan dari virus-virus dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E. Saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, silakan untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
anak-anak sekolah minggu GBI Geraha Kota Bali dan GBI Lingkungan Nusa Dua. Mari satukan hati bersama Bapa untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, pintar, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan segala penyakit-penyakit, dan orang tuanya diberkati, damai sejahtera sukacita sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua di dalam damai. Bagi percaya diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.